Nah, cukup lama, saya 16 tahun di sana. Setelah itu kita masuk ke Wuling, tentunya pastinya ada opportunity yang sangat besar di sini, peluang yang sangat besar. Wuling Motors itu brand dari China, produk semuanya bagus, produk semuanya qualified. Masing-masing produk tentunya juga pasti punya kekurangan. Kenapa berani buka Wuling di Riau ini, Pak? Kita sama-sama tahu bahwa Riau ini pasar nomor 3 terbesar di Sumatera, expand juga ke Dumai dan Kerinci. Ya, buat teman-teman yang penggemar dari brownies, mesti coba ini. Brownies Lumer Comel dari A7 Kitchen. Rasanya tidak pernah salah. Mantap. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Felix. Ya, tamu saya kali ini adalah Akbar Imam Wicaksono. Imam Wicaksono. Siapa beliau? Mari kita tanya. Oke, perkenalkan nama saya Akbar Imam Wicaksono, nama lengkap panggilan saya Akbar. Saya di Wuling Arista sebagai Deputy Operation Manager, ya. Jadi saya membawahi beberapa cabang di wilayah Riau, Bengkulu. Nah, jadi untuk di Riau sendiri kita juga ada beberapa tempat seperti di SM Amin dan di Duri. Next sih kita akan expand juga ke Dumai dan Kerinci rencananya. Ini bosnya Wuling Riau Bengkulu. Iya, iya, Pak. Ya. Ini ada tertarik dengan Wuling. Kenapa sih berani buka Wuling di kita ngomong karena kita di Pekanbaru, kita ngomong Riau, Pak. Kenapa berani buka Wuling di Riau ini, Pak? Oke. Pertama tentunya kenapa kita buka Wuling di Riau. Wuling di Riau tuh dari 2017. Pertama kali Wuling Motors launching itu berbarengan juga tidak jauh jedanya antara Wuling Pekanbaru dengan Wuling Motors opening di factory-nya di GIC Cikarang. Wuling kenapa buka di Riau? Oke, kita sama-sama tahu bahwa Riau ini pasar nomor 3 terbesar di Sumatera, pasar nomor 3 setelah Medan dan Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Riau, Pekanbaru ini khususnya itu termasuk pasar nomor 3 di Sumatera. Pasar besar ternyata ya. Iya, Oke. betul. Dan ini ya. Ini dulu katanya di otomotif yang besar ini, Pak ya. Ini menarik nih teman-teman ya. Pak Akbar ini dulunya di Indo Mobil. Ya, saya dulu di salah satu grup di Indomobil, di salah satu brand di sana. Cukup lama, saya 16 tahun di sana. Setelah itu saya pindah ke grup nomor 1 juga di Indonesia juga. Saya jalani juga di sana. Tapi setelah beberapa pertimbangan kita masuk ke Wuling, tentunya pastinya ada opportunity yang sangat besar di sini, peluang yang sangat besar, peluang berkembang yang lebih besar, seperti itu, Bang Felix. Kenapa kan yakin dengan Wuling, Pak? Ini Wuling ini produk Cina, teman-teman ya. Di Cina dia besar, ya. Ya, jadi saya cerita sedikit mengenai Wuling. Wuling itu memang Wuling Motors itu brand dari China, tapi secara produk dia tidak pure dari China. Jadi produknya ini adalah gabungan dari 3 perusahaan otomotif raksasa terbesar di dunia, yaitu SAIC Group. SAIC itu dari mana? SAIC itu BUMN terbesar di China. Terus? Oke, dia sebagai holding ya, sebagai pemegang saham terbesarnya. Dilanjutkan oleh General Motor, GM, dan Wuling tentunya. Jadi masing-masing sahamnya itu pegang SAIC 50,1, GM 44%, sisanya 5,9% adalah Wuling sendiri. Seperti itu, Bang Felix. Jadi
yakin ini Pak ya meninggalkan Nissan lalu ke Wuling. Nah, ini kan luar biasa ini keyakinan ini. Sebetulnya sih ini Bang Felix, di setiap otomotif kita sama-sama tahu bahwa produk itu semuanya bagus. Produk semuanya bagus. Produk semuanya qualified, quality control pasti dijaga. Nah, masing-masing produk tentunya juga pasti punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna Bang Felix. Jadi mau otomotif kayak mau dunia pesawat kayak sama aja semuanya pasti ada kekurangan di situ. Cuma gimana pun juga ini adalah tantangan challenge buat saya tentunya dan buat Wuling juga untuk bisa grow di pasar di wilayah Riau. Ini masalah bukan masalah ya. Image otomotif Cina itu kan nggak baik di Indonesia. Ini gimana meyakinkan pembeli? Dan ternyata saya melihat, saya pemilik juga lah, saya pemilik Wuling. Saya teryakinkan. Lalu bagaimana dengan meyakinkan orang-orang atau pembeli-pembeli yang lain, Pak? Oke. Pertama tentunya kita harus kenal dulu dengan produknya. Ya. Sudah pasti kita produk knowledge itu kita harus kuatkan dulu. Ya, di luar memang kapasitas dari Wuling Motors Indonesia SGMW, PT SGMW tentunya sangat-sangat besar. Yang terpenting adalah SDM sebetulnya. SDM. Bang Felix, SDM. SDM semua dong Pak? Nah, betul. SDM ini terutama di yang langsung direct dengan calon pengguna, calon pembeli. Nah, ini tentunya kita harus edukasi supaya mereka bisa explain produknya secara detail seperti itu. Banyak di dunia otomotif ini para penjual hanya bahkan sekarang saya lihat fenomenanya juga cukup menarik, hanya menjual berdasarkan paket gitu ya, paket dari pembiayaan. Tapi di sini saya selalu mentrain anak buah saya, tim salesman saya itu untuk bisa mengedukasi customer dengan penjelasan yang sangat baik. Tentunya kita jual adalah produk dan juga benefit. Jadi gunakanlah namanya sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Seperti itu yang polanya kita mesti bentuk. Jadi dan ternyata saya katakan sukses Pak. Ya, bisa kita lihatlah penjualan. Kalau saya melihatnya kan nasional, saya punya datanya nasional. Jadi saya lihat juga di media bahwa penjualan itu seperti apa. Itu bagaimana tuh pembeli Wuling di Riau, Pak? Ini pemilik pertama kah, kedua, ketiga atau seperti apa? Oke. Ini cukup menarik. Jadi sejak pertama Wuling buka, saya memang agak berbeda melakukan trace market, bahwa di sini saya menggrab itu memang customer mid high kelasnya, mid high. Karena apa? Karena kalau customer kita bergerak di kelas customer mid high, tentunya tidak begitu banyak pertimbangan terutama brand ya, karena mereka tentunya sudah punya brand yang sebelumnya yang mereka pakai sebelumnya lah. Nah, dari awal Wuling selalu masuk rata-rata ya, Bang Felix, rata-rata masuknya tuh ke additional car. Jadi mobil kedua. Jadi ya mobil kedua, mobil ketiga seperti itu. Jadi mereka pakai, tetapi begitu mereka mid high-nya kita sudah masuk, top levelnya kita sudah masuk, baru yang first buyer muncul nih Bang Felix nih. Ini strategi atau? Jadi memang itu salah satu strategi saya. Kenapa? Karena gambaran pola pikirnya sebetulnya sih mudah. Pola analogi berpikirnya adalah begitu yang di atas sudah pakai, yang di bawah tinggal ikut. Seperti itu. Ya, nih luar biasa Wuling ini ya. Saya katakan luar biasa. Terakhir ini Pak. Penjualan unit selama pandemi. Nah, ini bagaimana?
Ya. Jadi ini cukup fenomena ya, kondisi kita juga cukup prihatin dengan kondisi sekarang. Tentunya kita juga berharap faktor kesehatan, faktor keamanan, social distancing itu yang diutamakan. Wuling lakukan itu, bahkan Wuling lakukan pembagian masker, di mana kita juga memproduksi masker ya. Setiap kali test drive pun, setiap kali pembelian pun berhak untuk mendapatkan 100 masker. Nah, jadi selama pandemi ini cukup menarik, penjualan kita memang ada depresiasi, cuma depresiasinya kalau saya lihat sih masih dalam taraf kewajaran sih. Nah, jadi nggak terlalu signifikan, karena kita bergerak bukan cuma di retail, tapi kita bergerak juga di corporate dan fleet government, seperti itu. Jadi tetap ada, tapi nggak jauh Pak ya? Tidak terlalu jauh sih, tidak terlalu jauh. Oke. Jadi ini teman-teman mungkin ada tambahan ini Pak, buat ya pemilik wuling kah, pemilik masyarakat kah, atau untuk yang membangun usaha kah? Gitu. Kan ini Ya, kan jadi, ini mula awal nih di Pekanbaru di Riau. Nah, jadi apa tipsnya atau sebetulnya kondisi pandemi ini cukup menarik, bahkan beberapa perusahaan sudah mulai, perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan besar sudah mulai beralih ke kita juga, karena mungkin baru pada saat pandemi ini mereka sadar betul apa yang diperlukan untuk efisiensi dalam penggunaan anggaran mereka. Nah, selama pandemi ini kita cukup tawarkan program menarik juga, Bang Felix, program free maintenance, di mana itu juga menambah nilai dari efisiensi para pengguna. Saya rasa sih untuk eksistensi dan activity kami juga cukup membantu, sehingga customer tidak perlu jauh juga melakukan pembelian di dealer, karena kami pun siap untuk jemput bola, Bang Felix. Jadi home test drive, dan bahkan para pengguna kami pun kami lakukan namanya home service di sini. Jadi banyak program tentunya yang menarik, yang tentunya informasi jelasnya bisa teman-teman dapatkan langsung di Wuling Arista Pekanbaru. ya itulah. Ada lagi Pak? Udah cukup. Oke, teman-teman, itulah tadi perbincangan kita dengan Pak Akbar. Ialah bos wuling Pekan Riau. Bukan bos lah. Bukan bos lah, tapi petinggi wuling Riau Bengkulu. Dialah apa namanya tadi Pak? Saya Deputy Operation Manager. Nah, ya itulah susah ngomongnya ya. Nah, jadi terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, buat teman-teman yang penggemar dari brownies, mesti coba ini. Brownies Lumer Comel dari A7 Kitchen. Rasanya tidak pernah salah. Mantap.